Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Arif di channel MMS Consulting. Channel yang membahas tentang seputar perpajakan, aplikasi akuntansi, dan juga tutorial Excel. Nah, hari ini saya akan membahas tentang caranya mengaktifasi hanya registrasi NIK. Nah, ini biasanya diperuntukkan untuk seorang perempuan yang dia itu melakukan penggabungan NPWP kepada suaminya gitu. Jadi kewajiban perpajakannya itu dilakukan oleh pihak suaminya. Cuman ada beberapa mungkin yang dibutuhkan oleh si istri ataupun perempuan, sehingga dia membutuhkan akun Cortex. Jadi hanya registrasi ini tidak menimbulkan kewajiban perpajakan dan bisa membuat akun Cortex ya teman-teman. Nah, itu poinnya itu. Nah, gimana caranya? Pertama, teman-teman itu harus buka Cortex terlebih dahulu. Seperti yang di sini. Login Cortex dan pilih daftar di sini ya, teman-teman. Ini daftar di sini. Nah, selanjutnya teman-teman pilih yang perorangan. Karena memang teman-teman akan mengaktifasi NIK ya. Nah, NIK itu kan perorangan gitu ya, teman-teman. Selanjutnya setelah teman-teman klik perorangan, dia akan muncul seperti ini, teman-teman. Nah, apakah wajib pajak sudah terdaftar dengan nomor induk kependudukan? Nah, jika teman-teman sudah memiliki NIK, teman-teman klik ya. Oke, selanjutnya setelah teman-teman klik ya, maka dia akan muncul seperti ini. Nah, ini ada dua pilihan. Pertama, pendaftaran dengan aktivasi NIK atau aktivasi NIK. Yang kedua itu hanya registrasi. Nah, dalam kasus ini, ketika seorang perempuan ingin menggabungkan kewajiban perpajakannya kepada suami, maka pilih hanya registrasi. Ada beberapa kasus di mana yang baru-baru ini ya di Cortex ya, itu ketika belum terdeteksi, ketika kita membuat bukti potong PP 21, itu dia muncul NPWP 990999 itu ya teman-teman. Nah, itu harus pilih pendaftaran dengan aktivasi NIK. Nggak bisa hanya registrasi. Oke, kita kembali ke topik. Di sini hanya registrasi. Nah, selanjutnya setelah teman-teman klik itu, dia akan muncul tampilan seperti ini. Gitu ya. Nah, silakan teman-teman lengkapi sesuai dengan informasi teman-teman. Nah, biasanya yang dibutuhkan itu adalah NIK dan KK ya teman-teman. Karena di sini ada nomor kartu keluarga. Nah, silakan dilengkapi. Setelah informasinya sudah dilengkapi, silakan teman-teman klik verify. Oke. Setelah teman-teman klik verify, jika ada error ya teman-teman, silakan dicek terlebih dahulu. Apakah informasi yang dimasukkan itu sudah sesuai atau belum gitu. Nah, di sini contohnya aja ada kolom berikut ini gagal dalam validasi pihak ketiga, harap tinjau dan kirimkan lagi. Nah, ini ya. Ini ada work type sama family member status. Nah, ini silakan dibenahi ya teman-teman sesuai dengan kakak. Oke, di work type ini jenis pekerjaan dan family member status itu dia itu status hubungan keluarga. Ya. Nah, ini sesuai dengan kakak ya teman-teman. Setelah disesuaikan, klik verify. Nah, dia kalau dia semuanya valid, dia akan muncul data berhasil divalidasi. Lalu klik next. Nah, jadi dari langkah 1 ke langkah 2 ini dia ada verifikasi data terlebih dahulu. Diverifikasi dulu baru bisa dilanjutkan ke tahap selanjutnya, yaitu tahap nomor 2. Nah, di nomor 2 ini teman-teman ini memasukkan email. Masukkan email lalu klik teman-teman verify. Nah, nanti dia akan masuk nih kode OTP ke email teman-teman. Nah, nanti silakan lihat di kode OTP-nya lalu dimasukkan ke Cortex ini. Nah, setelah teman-teman selesai memverifikasi email, dan teman-teman langkah selanjutnya itu nomor handphone yang harus diverifikasi gitu. Jadi ada dua ya teman-teman. Pertama, teman-teman harus verifikasi email, dan teman-teman harus verifikasi nomor handphone gitu. Oke.
Nah, setelah teman-teman memverifikasi email dan memverifikasi nomor telepon, kalau verifikasinya via SMS, pastikan teman-teman itu pulsanya ada ya. Karena beberapa kode OTP itu dia bertarif gitu ya teman-teman. Kalau misalnya kode OTP-nya itu nggak masuk ke handphone teman-teman. Oke, setelah verifikasi lanjut ke tahap ketiga yaitu alamat ya. Nah, di sini langkah pertama itu ini alamat domisili dulu teman-teman. Selanjutnya ini alamat KTP gitu. Nah, kalau misalnya alamat domisili itu sama, ya silakan teman-teman klik copy from domicile. Ini ya teman-teman. Nah, nanti teman-teman juga diminta nih untuk data geometrisnya mark address-nya ini. Nah, teman-teman pilih mark address dulu. Nanti dia akan muncul seperti ini teman-teman. Nah, nanti silakan teman-teman pilih by maps. Kalau sudah cocok, ya sebenarnya nggak harus cocok banget ya. Bisa aja mendekati gitulah teman-teman. Oke, klik simpan. Nah, balik lagi. Setelah teman-teman sini sudah lengkap, copy from domicile. Kalau misalnya alamat NIK itu sama dengan alamat domisili ya teman-teman. Oke. Nah, setelah diverifikasi teman-teman harus mengambil foto. Jadi usahakan pendaftarannya itu menggunakan laptop ataupun handphone juga bisa ya, handphone teman-teman. Cuman di sini tutorial itu menggunakan laptop ya teman-teman. Oke, validasi foto. Selanjutnya teman-teman tinggal klik yang ini, poin nomor 1 yang menyatakan bahwa datanya itu sudah benar ya. Di step 5 ada pernyataan datanya itu sudah benar dan silakan klik ajukan permohonan. Oke, setelah permohonan diajukan, nah ini registration sudah berhasil ya teman-teman. Artinya aktivasi NIK teman-teman itu sudah berhasil ya. Nah, mungkin itu saja dari saya. Silakan kalau ada pertanyaan boleh komentar ataupun hubungi MMS Consulting jika ada permasalahan perpajakan atau ada tax compliance bulanan. Boleh juga hubungi MMS Consulting. Jangan lupa subscribe, boleh juga follow Instagram kami ya teman-teman. Ya, itu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.